Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pase. Tadarus Alkitab kita bisa lanjutkan lagi ya. Hari ini kita akan membaca Yeremia pasal 24. Ya, sebelum kita mulai, kita satu hati, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami mau melanjutkan tadarusan Alkitab kami di weekend ini, di Jumat malam. Doa kami semua diberkati, kami semua dipulihkan Tuhan, dan kami mendapatkan rema dari apa yang kami baca, kami pelajari pada tadarusan Alkitab kami. Jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Bapak Ibu, siapkan Alkitab kita masing-masing ya. Kita akan siapkan Yeremia 24. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ya, Yeremia pasal 24, saudara ya. Kita akan melanjutkan pembahasan kita. Perikopnya penglihatan tentang dua keranjang buah ara. Bapak Ibu, di episode kemarin kita ngebahas soal bagaimana nasib dari nabi-nabi Tuhan dan juga hamba-hamba Tuhan yang di zaman Yeremia itu ternyata banyak yang memahami kebenaran tapi tidak benar, yang bernubuat tapi ternyata nubuatan palsu. Ini saya cuma mengingatkan kembali, mumpung Tuhan taruhkan di hati saya, bahwa pentingnya kita itu untuk rendah hati. Bapak Ibu kalau mengikuti apa yang saya bagikan sepanjang kita tadarusan kitab Yeremia, saya mengajarkan bahwa tidak dari awal mereka itu berniat menjadi nabi palsu. Saya termasuk orang yang tidak percaya, saudara. Termasuk ketika saya mendalami, Bapak Ibu pernah dengar khotbah saya mungkin soal Nikolaus. Ya. Nikolaus ini kalau kita lihat di Alkitab, 2 kali disebutkan di Alkitab, tapi saya menafsirkannya sosok yang sama. Nikolaus ini adalah salah satu dari 7 diaken yang dipilih untuk membantu para rasul agar pelayanan terhadap janda-janda itu terfasilitasi dengan adanya diaken. Salah satu yang disebutkan namanya selain Stefanus yang kita ingat adalah Nikolaus. Tapi kalau Bapak Ibu membaca kitab Wahyu, Nikolaus ini ya oleh Yohanes langsung disebut Nikolaus tanpa embel-embel apa-apa-apa, karena mungkin saja ya di dalam dunia gereja mula-mula saat itu ya cuma satu Nikolaus ini yang punya nama yang dihormati ya. Karena namanya ya memang bukan nama Yahudi tadi ya. Nah, Nikolaus ini menjadi sesat dan menjadi pemimpin dari penyesatan. Nah, kalau Bapak Ibu sepakat dengan saya, Nikolaus ini awalnya ketika dipilih jadi diaken tentu dia orang baik. Karena syarat menjadi diaken itu kan Bapak Ibu tinggal baca aja di Kisah Rasul kan. Orang yang baik, orang yang punya kesaksian baik, sudah bersama dengan rombongan Yesus sejak sama-sama para rasul lama gitu ya. Pokoknya udah baik lah, kayaknya udah paling lempeng lah. Tapi ya akhirnya bisa menjadi penyesat. Artinya apa, saudara? Artinya bahwa apa yang hari ini atau kemarin kita dapatkan yang wow dari Tuhan, itu tidak menjadi justifikasi bahwa ke depan kita juga akan seperti itu. Maksudnya begini. Ketika saya melakukan sesuatu perkara yang hebat, diapresiasi oleh banyak orang,
ketika awal itu kita lakukan memang Tuhan yang izinkan. Terus kemudian di masa depan ketika saya ulangi lagi, belum tentu itu Tuhan yang mengerjakan. Makanya kata Salomo berkali-kali saya bilang, di bawah kolong langit ini semua nggak ada yang pasti. Nggak ada yang pasti, Pak. Semua bisa berubah, Pak. Saya pun bisa berubah. Hari ini mungkin saya benar. Tapi Bapak Ibu apalagi nggak kenal saya. Perjalanan waktu besok, lusa, minggu ini, bulan ini, tahun depan, saudara nggak bisa mengamati saya. Apakah saya tidak bisa berubah? Motivasi saya tidak bisa berubah. Perspektif saya apakah tidak bisa berubah? Di bawah kolong langit ini nggak ada yang pasti, saya pasti bisa berubah. Dan ini yang saya selalu ingatkan sama saudara, hati-hati makanya jika mengagumi, makanya saya tidak suka mengagumi. Kalau saudara pernah dengan secara kalimat, saya mengagumi Bapak, saya selalu mentahkan itu, jangan mengagumi saya, siapapun hamba Tuhan. Sebab saya dan hamba Tuhan yang kau kagumi, sekalipun itu hari ini kau kagumi karena Tuhan. Semata-mata karena Tuhan. Makanya saya juga ketika tahu kebenaran ini, saya tahu bukan ketika saya jadi pengkhotbah, sejak saya awal bertobat, saya tahu ini. Di usia 27 tahun saya belum melayani Tuhan sebagai pendeta, sebagai pengkhotbah. Saya nggak pernah ngefans sama pendeta tertentu. Ngefans untuk satu titik, iya, tapi akhirnya mengidolakannya membabi buta tidak. Saya ingat banget saya ngomong ya di atas ya tidak, di atas tidak. Ketika saya kuliah STT lagi, ya S1 lagi di usia 27 tahun, di usia yang cukup saat itu ya, di kelas yang reguler termasuk yang paling tua. Ya. Saya mengagumi seorang dosen yang ngajarnya enak. Memang dia kalau ngajar, dia bukan seorang pengkhotbah yang kalau ngajar itu berapi-api. Tapi cara dia ngajar, kata-kata yang keluar dari mulutnya itu, kalau Bapak Ibu pernah kuliah atau punya mengerti omongan saya, tahu nih, ada dosen, ada guru gitu ya, yang kalau dia ngomong aja tuh, kita dengernya tuh nggak ngantuk gitu. Kita dengernya aja enak, padahal dia tidak meletup-letup. Kalau disuruh khotbah mungkin beda, karena kalau khotbah itu lebih kepada orator, ya, orasi. Ya. Jadi kalau khotbahnya itu tidak lantang, tidak ada intonasinya, terus tidak ada memainkan gestur tubuh, ya lambat laun orang dengernya ya ngantuk gitu ya. Karena khotbah kan panjang. Tapi kalau ngajar itu nggak perlu sebagai seorang orator. Ya, dalam hidup saya sebagai seorang murid, saya menemukan beberapa guru yang dalam hal ini dosen, yang kalau disuruh khotbahnya nggak jago. Dia bukan pengkhotbah yang baik, dalam artian dia bisa membuat orang dengerin dia selama 45 menit atau setengah jam. Tapi kalau sebagai dosen di kelas yang tertutup, yang hanya 20 orang, ya, dia ngajarnya luar biasa. Saya mengagumi orang ini. Kebetulan pasangan beliau juga seorang pengajar. Suami istri yang bagi saya orang yang luar biasa, cukup dalam teologi. Saya mengikuti dia. Sempat ya nyopirin dia. Saya bilang, Pak, saya kebetulan kalau hari Minggu mobil orang tua nganggur, bapak saya, ibu saya gerejanya dekat rumah, tinggal jalan kaki, dan kami memang jarang sekali hari Minggu keluar gitu ya. Ya karena Bapak Ibu yang pernah dengar kesaksian saya, kami bukan dari orang berada yang hari Minggu pasti jajan keluar, enggak ya. Dan terlebih bapak saya saat itu sudah pensiun, kerjanya juga Senin sampai Sabtu, jadi Minggu tuh istirahat di rumah, capek. Dan saya sudah komitmen melayani Tuhan, jadi Minggu untuk Tuhan, jadi nggak pernah ketemu gitu. Nah, mobilnya Minggu ada di rumah, saya sopirin ya Pak, habis saya tahu dia naik taksi ya. Kalau ke cabang satu, ke cabang lainnya naik taksi, saya sopirin dia untuk beberapa waktu lamanya. Tapi meskipun saya mengagumi beliau dan pasangannya ya, sebagai seorang teolog, dalam kehidupan rumah tangga saya lihat nggak oke. Dalam pengembalaan saya lihat juga kurang oke. Saya masih bisa melihat ketidakokean orang yang saya kagumi ini. Kenapa? Karena saya menyadari tadi bahwa
Nggak boleh mengidolakan orang secara lebay gitu. Nangkep ya? Jadi saya bukan seorang yang loyalis membabi buta. Benar salah dia adalah pemimpinku, nggak ada gitu. Kecuali Yesus. Dan Yesus tidak pernah salah tentunya. Tapi kalau manusia biasa, saya masih bisa lihat bahkan gembala saya, ya, karena ketika saya bertobat ya saya cuma punya satu gembala jemaat dalam hal ini. Saya masih bisa lihat ketidaksempurnaan beliau. Dan saya masih berani mengutarakan itu di depan banyak teman-teman yang mengidolakan terlalu membabi buta. Saya masih bisa mengkritisi beliau, bahkan ketika dulu saya masih usia 30-an dan dia menyusun khotbah dan dia minta saya untuk bagaimana Sen khotbah Bapak gitu kan. Saya masih bisa dengan objektif bilang, kayaknya nggak begini Pak kalimatnya. Oh gitu ya? Ya, saya nggak tahu ya perasaan beliau bagaimana. Tapi saya berani aja ngomong begitu. Ya memang faktanya akhirnya, saya meskipun sangat dekat dengan gembala saat itu nggak lama. Hanya 2-3 tahun. Dibandingkan dengan teman-teman lain yang bisa bertahun-tahun. Karena ya tadi saya bilang, I'm not ABS asal Bapak senang. Saya mengagumi beliau, bahkan ketika saya dizolimi oleh ya sikap beliau yang tidak mengklarifikasi sesuatu fitnah kepada saya, langsung saya dikeluarkan gitu saja. Saya dalam hati masih mengagumi beliau, menghormati beliau, dan tidak pernah ada kata-kata merendahkan beliau kepada siapapun. Sampai beliau dipanggil Tuhan pun saya masih menghormati beliau. Itulah Yeremia 23, di mana fakta banyak seperti itu. Sekarang kita coba ngebahas Yeremia 24 ngomong apa. Nah, saya kasih prolog panjang tadi karena saya sudah lihat tadi ayatnya coba beberapa belas ya, nggak sampai panjang. Jadi pendek sekali. Ya, coba kita baca. Lihatlah, Tuhan memperlihatkan kepadaku 2 keranjang buah ara berdiri di hadapan bait Tuhan. Hal itu terjadi sesudah Nebukadnezar, Raja Babel, mengangkut ke dalam pembuangan Yekonya bin Yoyakim, Raja Yehuda, beserta para pemuka Yehuda, tukang dan pandai besi dari Yerusalem, dan membawa mereka ke Babel. Keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik seperti buah ara bungaran, tapi keranjang lain berisi buah ara yang jelek yang tidak dapat dimakan karena jeleknya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Maka jawabku, buah ara. Buah ara yang baik itu sangat baik, buah ara yang jelek yang tidak dapat dimakan karena jeleknya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, sama seperti buah ara yang baik ini, demikian aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan, ke negeri orang-orang Kasdim. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Tapi seperti buah ara yang jelek itu, yang tak dapat dimakan karena jeleknya, sungguh beginilah firman Tuhan, demikian. Aku akan memperlakukan Zedekia, Raja Yehuda, beserta para pemukanya, sisa-sisa penduduk Yerusalem yang masih tinggal di negeri ini, dan orang-orang yang menetap di negeri Mesir. Aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi aib dan perumpamaan, menjadi sindiran dan kutuk di segala tempat, di mana aku mencerai beraikan mereka. Dan aku akan mengirimkan perang, kelaparan, penyakit sampar di antara mereka, sampai mereka habis dilenyapkan dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terkasih Tuhan, biji mata Tuhan. Sepanjang kita membaca Yeremia 1 sampai pasal 24 ini, saya selalu menekankan bahwa Yeremia menggambarkan bagaimana Tuhan murkanya terhadap Israel, terhadap Yehuda dalam hal ini. Dan itu memang bahasanya. Tuhan murka terhadap Yehuda as a nation, sebagai bangsa, sebagai umat pilihan Tuhan. Not as a person to person, tidak kepada pribadi lepas pribadi. Makanya meskipun Tuhan marah terhadap Yehuda, Tuhan masih pilih Yeremia
Tuhan masih pakai Yeremia. Padahal Yeremia kan orang Yehuda juga. Nah, tolong jangan disalahpahami ini. Sebab banyak orang yang sudah berdiskusi sama saya, itu salah paham soal hal ini. Membacanya parsial. Ya. Tuhan marah kepada Yehuda. Makanya saya bilang, ketika saya mengutip Yeremia 13 dan saya buat dalam khotbah, itulah dosa yang mendatangkan maut. Di mana Tuhan tidak lagi mau peduli terhadap Yehuda as a nation sebagai bangsa untuk kurun waktu tertentu. Makanya Tuhan bilang kepada Yeremia, udah, pokoknya nggak usah doakan mereka. Percuma aku nggak dengar. Dan andai kata mereka bertobat dan mereka juga mencari wajahku, aku juga tetap nggak mau dengar. Coba baik-baik baca pasal 13 Yeremia dan dengarkan khotbah saya yang soal ini. Dosa yang mendatangkan maut itu. Itu keadaannya, faktanya. Tapi meskipun demikian, Tuhan pakai orang-orang tertentu yang rupanya tetap ada yang seperti Yeremia, saudara. Itu makanya Tuhan gambarkan dalam pasal 24, Yeremia diperlihatkan 2 keranjang berisi buah ara, yang satu baik, yang satu jelek. Yang baik ini, ya Tuhan nanti akan izinkan gitu kembali. Tuhan akan izinkan terus menjadi umatnya. Meskipun mereka sebagai bagian dari Yehuda yang dicuekin sama Tuhan untuk kurun waktu tertentu, ya mereka mengalami apesnya. Seperti yang saya bilang berkali-kali, apakah ketika di pembuangan yang namanya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Ratu Esther, Mordekai mungkin ya, itu orang-orang yang jahat secara pribadi kepada Tuhan? Tidak. Daniel jelas terus beribadah kepada Tuhan, meskipun ada larangan tidak boleh beribadah kepada Allah lain, hanya kepada patung Nebukadnezar. Dan Sadrak, Mesak, Abednego pun juga demikian. Ya. Tapi tetap mereka sebagai bagian dari bangsa Yehuda dibuang, dihukum. Tapi secara pribadi mereka tetap terpelihara karena ya mereka hubungannya dengan Tuhan secara pribadi. Ini yang saya bilang, saudara. Andai kata, ya, berkali-kali saya bilang, andai kata Tuhan menghukum gerejanya, jangan jadi bagian dari gereja itu yang ikut terhukum juga. Nangkap ya, saudara ya? Jadi jangan terhisap begitu. Karena sewaktu waktu gereja mungkin bisa dihukum Tuhan, karena bangsa Yahudi aja, Israel aja, yang biji mata Tuhan juga bisa dihukum kok, as a nation. Secara umum, gereja mungkin bisa dihukum Tuhan. Tapi jangan jadi bagian anggota gereja yang juga mengalami hukuman Tuhan. Makanya jadi orang yang benar-benar tetap membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Tetap berusaha hidup yang benar di hadapan Tuhan. Kita mungkin hidup saat ini di dunia akhir zaman yang akan Tuhan hukum, saudara. Tapi jangan jadi orang-orang Kristen yang hidup dengan pola pikir dan cara seperti manusia di akhir zaman yang nanti secara umum, secara general akan dihukum Tuhan. Jadi kalau kita sudah sekarang ini hidup benar, meskipun dunia dihukum, kita nanti akan terpelihara, diberkati. Seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Ratu Esther, Mordekai, dan Yeremia. Jadilah tetap buah ara yang baik itu loh, saudara. Tetaplah jadi anggur yang baik. Tetaplah jadi orang percaya yang baik. Orang Kristen yang baik, yang tidak terkontaminasi dengan ajaran-ajaran yang sesat. Jadilah orang Kristen yang benar-benar punya hubungan yang spesial dengan Tuhan, yang membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Dalam persekutuan pribadimu dengan Tuhan. Sehingga meskipun hari ini kita ada dalam dunia yang akan dihukum Tuhan, kita ada di bangsa yang akan dihukum Tuhan, kita berada di gereja yang akan dihukum Tuhan, kita tetap terpelihara. Kenapa? Secara pribadi kita nggak bermasalah dengan Tuhan. Itu kenapa kita tidak boleh terpengaruh, kita tidak boleh terhisap dengan dunia. Punyailah sikap. Jangan jadi orang Kristen yang sikap pribadinya itu tergantung sikap orang lain, tergantung sikap organisasinya.
Saya sering bercanda bersama dengan teman-teman, katanya teolog, katanya S1, S2, S3, katanya punya ilmu teologi yang udah mumpuni. Tapi kok kata sinode, ajaran sinode diterima mentah-mentah aja. Kecuali punya pemahaman dan iman yang sama sih nggak apa-apa. Tapi kebanyakan, maafkan saya, pendeta, teolog yang berada di sebuah organisasi sinode tertentu, yang mengikuti dan mengaminkan apa kata doktrin sinodenya itu yang mengaminkannya buta, tanpa pernah mendalami sungguh-sungguh secara pribadi. Ada teman saya, ya di atas ya tidak di atas, tidak berada dalam sebuah sinode yang menekankan akan karunia berbahasa roh itu. Ya dia telan mentah-mentah aja. Ketika jadi pendeta, dia ikut sekolah jadi pendeta di situ, didoktrin bahasa roh seperti itu, ya, tanpa dia mendalami sendiri, tanpa dia menggumuli sendiri, tanpa dia ambil waktu untuk mempelajari sendiri. Dia telan mentah-mentah aja apa yang diajarkan oleh organisasinya, sebab dia mau hidup di situ. Sebab kalau dia nggak mengimani, ya dia tidak bisa jadi anggota organisasi itu. Dia hitungan manusia, hitungan dagang, saudara. Karena ikut organisasi ini top gitu, udah ngetop lah, enak lah, punya nama lah. Ikutlah di sini. Ajaran gerejanya, sinodenya begini, diterima mentah-mentah. Sebab kalau ditolak, ujiannya ngerjainnya dengan cara yang salah, tidak sesuai yang diajarkan, ya nggak lulus, nggak bisa jadi pendeta kan. Nggak dapet cuan nantinya dong gitu kan, saudara. Dia begitu bangganya. Ngajarnya copy paste aja. Tanpa padahal, kalau boleh jujur, dia mendalami secara sungguh. Sebab berkali-kali saya bilang, saudara, firman Tuhan tuh hidup. Hidup tuh bukannya berarti berubah ya. Enggak, firman Tuhannya sama. Cuma kitanya tuh yang hidup, yang kita yang bertumbuh gitu kan. Nah, karena kita bertumbuh, ya firman Tuhan itu jadi hidup semakin hari, nggak mati. Jadi kalau kitanya bertumbuh, ya kitanya semakin dewasa, terus firman Tuhan tuh dibacanya cuma A, ya A, waktu kecil A, B, ketika kita remaja A, ketika kita dewasa A, ketika kita udah putih rambut juga tetap A. Ini something wrong, berarti firman Tuhan tuh nggak hidup dong. Ini tayang kapan ya? Oh, ini tayang hari Jumat. Nah, Bapak Ibu besok hari Minggu dengerin khotbah saya. Saudara akan menemukan jawaban tentang hal ini. Apa yang saya katakan bahwa firman Tuhan itu hidup. Ayatnya tidak berubah. Ya. Saya membacanya, kalimat per kalimatnya sama, tapi pemahaman saya, pemaknaan saya terhadap ayat itu dulu ketika saya baru bisa baca di sekolah minggu, ketika saya remaja, persekutuan teruna di GPIB, ketika saya pemuda, juga jadi pemuda GPIB. Ketika saya jadi pendeta, ketika dulu di gereja Tiberias. Dan ketika saya mengembalakan, bahkan ketika sudah 9 tahun saya mengembalakan yang namanya JKI, pemahaman saya tiba-tiba bisa berubah. Ayat yang saya baca sama, intinya sama, tapi saya bisa membacanya dalam kedalaman yang membuat saya bilang, wow, saya mendapatkan sesuatu yang baru. Mestinya begitu. Nah, itu yang saya ajarkan, saudara. Kepada saudara lewat Deep Talk with Pase, tadarusan Alkitab ini. Bacalah Alkitab pelan-pelan. Renungkanlah. Maka hari ini, episode ini meskipun 10 ayat, ya udah 10 ayat aja, saya tidak ngoyo nambahin jadi ayat 25, pasal 25 juga dibaca. Enggak, udah satu pasal aja. Kalau panjang kita bagi 2, tapi kalau pendek kita tetap sepasal aja. Enggak apa-apa meskipun cuma jadi rekaman 10 menit, 20 menit. Tapi faktanya tetap 25 menit ini. Enggak apa-apa. Nah, saudara, pesan saya, tema yang saya dapatkan dari Yeremia 24 ini, dari 10 ayat yang kita baca, ya clear seperti judulnya. Jadilah orang Kristen yang berada di keranjang
buah ara yang baik. Yang di mata Tuhan adalah buah ara yang baik. Sebab selain di keranjang itu, ada keranjang lain yang sama isinya buah ara. Yang sama isinya orang-orang Kristen. Tapi orang Kristen yang jelek. Orang Kristen yang buruk, yang busuk. Yang tidak punya pemahaman Kristen yang benar. Yang cuma sekedar beragama dan senantiasa menafsirkan Alkitab semaunya sendiri. Sukanya memperkosa firman. Jangan masuk dalam keranjang buah ara yang busuk. Orang Kristen yang busuk. Jadilah orang Kristen yang menurut pasal 24 ada dalam keranjang yang isinya buah ara yang baik. Dan itu adalah pilihan saudara. Kalau kau mau masuk, dengarkan ucapan saya. Jangan aminkan cepat-cepat khotbah siapapun termasuk khotbah saya. Banyak waktu, luangkan waktu untuk punya hubungan pribadi dengan Tuhan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Cuma caranya seperti itu Bapak Ibu. Kau akan jadi buah ara yang baik. Meskipun kau dalam konteks pasal 24 dibuang di Babel, tapi kau tetap jadi pribadi yang menyenangkan Tuhan. Sehingga meskipun sama-sama dibuang, ngerasain gak enaknya karena Daniel itu sama seperti pangeran-pangeran lain yang dikebiri dan kemudian menjadi kasim, pembantu raja. Saudara sudah dengarkan kan khotbah saya soal Daniel? Jadi sida-sida. Dia mengalami siksaan, dikebiri. Padahal dia adalah pangeran yang tampan, yang kaya, yang punya segala-galanya ketika masih ada di Yerusalem. Sekarang di Babel dia jadi pembantu raja. Kerja di istana raja. Meskipun enak di istana tetap jadi pembantu. Jadi warga kelas 2 dalam istana. Gak punya darah biru. Gak punya pangkat tinggi awalnya. Sama-sama menderita. Sama-sama alami penderitaan. Tapi ketika Daniel hidup terus berkenan kepada Tuhan, dia jadi buah ara yang baik. Tuhan bisa ubah itu. Statusnya. Sehingga meskipun sama-sama dibuang di Babel, dia menjadi pembesar di Babel, dihormati raja. Bahkan ketika dia difitnah segala macam pembelaan Tuhan penuh atas dia sehingga nama baiknya dipulihkan Tuhan. Sehingga paling tidak kalau ngomongin Daniel, beberapa raja mati silih berganti. Daniel tetap menjadi kepercayaan raja. Semoga dipahami, semoga dimengerti, semoga semua kita jadi buah ara yang baik, yang ada di keranjang yang hanya berisi buah ara yang baik. Shalom, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah join membership. Kedepan kita akan membuka level membership yang baru, yaitu berisi kelas pengajaran Alkitab secara teologi sistematis. Di bulan Maret-April, akan ada kelas eskatologi, dengan join level membership The Warriors Bible Club seharga 49.900 per bulan. Bapak Ibu sudah bisa mengikuti kelas ini full, juga konten-konten lainnya seperti Living in Wisdom, dan program lainnya. Jadi, yuk jangan lupa like, subscribe, dan komen-komen video kita, dan juga join membership dengan cara klik tombol join di bawah sebelah tombol subscribe, kemudian pilih levelnya. Atau untuk Bapak Ibu yang ingin upgrade level membership, bisa dengan cara klik tombol si perks, dan pilih level yang di atasnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, semoga saudara dapat rema yang sama dengan saya. Kalau beda dapat remanya dibagikan ya dalam live chat atau dalam kolom komentar. Kalau kau diberkati, belajarlah untuk men-sharingkan juga program ini kepada yang lainnya. Link dari channel YouTube The Warriors kepada yang lainnya. Ya, ikutlah bagian dalam kegerakan. Ya, inilah yang namanya sesuatu yang baru yang saya dapatkan. Saya kemarin belajar tentang bisnis network marketing. Bahwa untuk menjadi orang yang bisa mengalami
financial freedom itu harus memiliki aset yang besar. Aset yang besar itu perusahaan yang besar. Tentu kalau mau ke sana butuh modal yang besar, waktu yang panjang. Tapi bisa juga didapatkan dengan punya aset yang berisi jaringan. Jaringan dari orang-orang di bawah kita. Yang sekarang ini saya mau adopsi itu semua dalam dunia pelayanan. Maka saya bilang, sekarang saya nggak peduli dengan berapa jemaat yang saya atau Dewe miliki. Andai kata Tuhan hanya izinkan segelintir, taruhlah misalnya Tuhan hanya izinkan seperti dia hanya punya murid 12, tapi 12-nya benar-benar murid yang mau menduplikasi apa yang dia dapatkan dari gurunya. Jadi nanti mereka akan punya murid lagi masing-masing 12. Mereka bukan murid saya, mereka murid dari murid saya. Seperti saya mau mengajar saudara. Saya berharap saudara juga mengajar orang lain. Itu makanya saya hanya membagikan yang baik-baik, yang dalam-dalam di dalam program yang hanya bisa diikuti oleh membership. Maka Bapak Ibu yang mau benar-benar bertumbuh bersama saya, yang mau belajar bersama saya, yang mau belajar bersama The Way selama ini merasa diberkati oleh pelayanan The Way, Bapak Ibu coba ikut membership YouTube ini. Murah kok, cuma 20.000 dan 50.000 pilihannya. Kalau 50.000 Bapak Ibu all you can eat gitu. Semua program yang saya bagikan di dalam program membership semua Bapak Ibu dapat, termasuk sekolah Alkitab. Tapi kalau 20.000 saja Bapak Ibu mendapatkan program-program tapi bukan yang untuk sekolah Alkitab. 50.000 bagi saya murah untuk Bapak Ibu. Sebulan hanya 50.000, Bapak Ibu akan mendapatkan pengajaran-pengajaran yang akan dalam sekali. Ya. Dan hari ini sudah hampir sebulan membership kita ya belum banyak, hanya puluhan saja yang ikut. Tapi ya saya merasa mereka yang mau radikal berarti. Ya, saya nggak pentingin lagi sekarang jumlah jemaat The Way ratusan atau ribuan, nggak. Saya hanya misalnya punya 50 pun membership The Warriors, nggak apa-apa. Tapi saya harap 50-50-nya menerima, menangkap, melakukan apa yang saya ajarkan, dan mampu menduplikasi kepada orang-orang yang mereka kenal. Saya punya 50, masing-masing 50 nanti punya 50, itu udah ribuan, saudara. Meskipun ribuannya bukan jemaat saya, tapi saya percaya itu akan memberkati saya nantinya. Jadi saya mau pakai sistem networking ini dalam pelayanan. Saya mau bilang bahwa inilah yang saya mengerti sekarang sebagai gereja tanpa tembok. Gereja networking. Saya tidak akan paksa saudara untuk jadi jemaat The Way. Silakan saudara berjemaat di tempat lain, tapi saudara melakukan apa yang saya ajarkan di gerejamu, supaya kau jadi berkat buat orang-orang yang ada di gerejamu. Jadi kita saling bersinergi. Nah, untuk itu bagikan link channel YouTube kami, bagikan program kita ini kepada yang lainnya supaya mereka juga bisa mengikuti. Ya, saudara ya. Ya, sama-sama dikerjakan. Saya percaya kerjasama kita ini dalam bisnisnya Tuhan, yakni network marketing. Marketing atau program pemasaran Injil Kerajaan Surga dengan cara seperti ini. Itu akan jauh lebih memberkati nantinya. Saya lagi belajar banyak dari hal-hal yang selama ini saya anggap tadinya haram, saudara. Dan saya justru diperkaya oleh banyak gagasan-gagasan dari hal-hal yang selama ini saya tidak pernah mau pelajari. Saya mau keluar dari zona nyaman saya. Saya mau belajar banyak lagi. Saya sudah yakin ada Roh Kudus dalam hidup saya. Dia nanti akan menuntun, membantu saya menyerap mana yang baik, membuang mana yang buruk. Tundukkan kepala kita. Makasih Tuhan, kami sudah diberkati. Doa agar semua yang kami ikuti dalam tadarusan ini memberkati kami semua. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Jangan lupa ya, hari Minggu dengerin khotbah saya dalam ibadah Minggu Raya The Warriors. Coba nanti tanya sama dirimu, yang saya ajarkan dalam khotbah Minggu Raya, itu pernah kau dengar nggak sebelumnya?
Pemahaman seperti itu pernah nggak kau dapatkan sebelumnya? Entah dari pendetamu atau dari perenungan firman Tuhanmu sendiri. Saya bagikan yang baru yang saya dapatkan untuk saudara. Semoga dengan begitu, saudara semakin jatuh cinta sama Alkitab, semakin jatuh cinta sama Tuhan, dan akhirnya sama-sama kita menjadi orang-orang yang mau menggali kebenaran dengan sungguh, sehingga menemukan mutiara, menemukan emas, menemukan permata, sehingga hidupmu jadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Sampai jumpa di episode berikutnya di minggu depan. God bless you all.